Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfi Sohibul Jana dari UPPJ Jember. Di sini saya akan menjelaskan atau mengucapkan tugas 2 dari jaringan komputer, di mana tentang fungsi-fungsi perintah pada command prompt. Pertama kita buka dulu command prompt, bisa dari search di sini atau bisa dari Windows keyboard ya, atau dari ke perintah keyboard Windows plus R. Atau di sini saya sudah ada command prompt, kita buka. Kita bisa buka langsung klik 2 atau dengan jika kita berjalan sebagai administration, kita bisa seperti ini, kiri, di sini ada. Kemudian di sini saya sudah membuat catatan untuk perintah-perintah yang dikerjakan di tugas 2. Sini ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perintah cd. Kita coba. Perintah cd ini sebenarnya untuk pindah direktori pada command prompt. Misal, kita berada pada direktori C, Windows, sistem 32. Kita ingin membuka direktori D atau direktori selain C. Kita langsung saja D.2. Di sini kita sudah berada pada direktori D. Kemudian kita bisa kembali lagi kepada direktori C, atau enggak kita bisa, atau jika ingin masuk pada direktori C pada Windows tetapi bukan di sistem 32, kita bisa pakai perintah cd D2 seperti ini. Kemudian untuk mengetahui direktori apa aja yang terdapat pada Windows, kita bisa memakai perintah dir, direktori ya. Nah, di sini akan menampilkan direktori-direktori yang ada pada Windows selain selain sistem 32 ya di sini. Nah, di sini juga ada sistem 32. Dia termasuk dalam direktorinya kan. Sini. Kemudian untuk masuk lagi atau kembali lagi kepada direktori, kita coba untuk masuk lagi ke sistem 32, kita menggunakan perintah cd yang tadi. Cd, kemudian spasi, ketik nama direktorinya atau domainnya ya. Sistem 32. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dalam direktori C Windows System 32. Kemudian untuk perintah yang kedua yaitu cls. Nah, sudah terhapus. Maka cls itu ialah clear, yaitu menghapus yang ada pada desktop ini. Atau kita coba yang ini, cls plus clear the screen, maka menghapus yang ada pada screen atau perintah sebelumnya. Kemudian untuk perintah dir sama dir spasi slash tanda tanya ini ialah menampilkan atau membantu kita dalam perintah-perintah yang ada pada pada dir ini. Nah, seperti ini. Pada dir ini menggunakan list format ini untuk ini. Ini ada beberapa, bisa dicoba sesuai kebutuhan. Kemudian untuk ipconfig, kita coba ipconfig. ipconfig ini ialah menampilkan konfigurasi IP yang terkoneksi atau
atau menampilkan konfigurasi IP di setiap masing-masing interface. Di sini ada internet, ada lokal, atau area konektor, ada WiFi yang saya gunakan sekarang. Kemudian untuk mengetahui lebih detailnya, kita bisa pakai ipconfig /all perintah yang ke-6. Nah, di sini akan menampilkan lebih detail tentang konfigurasi di setiap interface. Di sini ada WiFi, line adapter local area, di sini akan lebih detailnya. Kemudian perintah yang ketujuh ialah ipconfig / tanda tanya. Sama dengan perintah dir tadi, ini akan menampilkan atau membantu perintah-perintah yang ada pada ipconfig. Seperti ipconfig ini yang tadi, ada renew, ini ada pilihannya sini. Dan ini untuk contoh eksekusinya ya, kita ketikkan pada command prompt, contohnya seperti ini. Kemudian untuk perintah yang ke-8 yaitu ipconfig /release. ipconfig ini, perintah ipconfig /release ini ialah untuk menghapus sementara IP yang terdapat di dalam DNS ketika terjadi atau biasanya digunakan ketika terjadi konektivitas internet yang terganggu. Ya, sini kita coba kembali seperti untuk mengetahui ininya release. Nah, internet sudah terputus. Di sini dia akan mencari memutuskan untuk sementara, tidak permanen ya, hanya sementara. Kemudian untuk jika kita ingin memberikan IP-nya kembali, IP baru, maka kita bisa pakai perintah ini, ipconfig /renew. Nah, akan tersambung kembali. Nah, ipconfig /renew ini ialah memberi perintah di mana DHC-nya itu akan memberikan IP baru agar internet tersebut tersambung kembali. Kemudian ipconfig /display DNS. Ini menampilkan DNS yang telah tersimpan di komputer kita. Semua DNS akan tersimpan di sini. Nah, ini ada ini DNS mungkin dari Google Adis, terus dari Windows-nya. Semua akan tersimpan di sini. Kemudian perintah ipconfig /+DNS. Fungsi ini biasanya digunakan ketika kita internet sudah tersambung, namun kita mengakses Google itu tidak bisa, atau kita membuka laman itu tidak bisa. Maka kita menghapus dulu /DNS, dihapus sementara ya. Enggak sementara sih, dihapus dulu ipconfig /DNS. Ini untuk menghapusnya. Nah,
Oh ini maaf, ini perintah-perintah yang ada pada DNS. Ini contohnya. Kemudian kita coba sukses untuk menghapus. Flash itu untuk menghapus DNS yang sudah tersimpan. Kemudian kita bisa mengakses internet, kita bisa mengakses laman internet kembali setelah menghapusnya. Biasanya ada error kan, ada yang orang mau internet sudah tersambung, kemudian untuk kita buka Google atau kita searching, kemudian gagal. Nah, biasanya itu terjadi gangguan di dalam DNS-nya. Kemudian untuk perintah ini register nih, kita coba config register. Sudah terkonfigurasi IP Windows dari komputer saya. Kemudian ping. Ping ini untuk mengecek koneksi yang keluar dari komputer kita. Baca ping. Di sini ada perintah-perintah ping yang bisa kita gunakan untuk mengecek koneksi yang keluar dalam komputer kita. Kita coba aja untuk ping Google. Nah, di sini ada replay, berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan Google. Atau kita coba ping, kita ping beberapa sampai yang kita mau, bisa pakai ini ya, yang encode ini kan 10 aja, google.com. Nah, ini IP dari Google-nya akan menampilkan reply jumlah 10. Kemudian kita coba selain Google atau di komputer saya, di laptop saya ini ada aplikasi coba TikTok ya. Nah, untuk keping ke TikTok sudah ada replay di sini, berarti komputer kita udah koneksi dengan TikTok. Kemudian perintah net start. Perintah net start ini ialah mengetahui atau mengecek koneksi atau memantau koneksi jaringan pada komputer kita. Ini masih di sini ada established. Nah, berarti ini sudah terkoneksi. Kalau ini ada temwat, berarti ini ada gangguan dalam koneksian pada IP ini. Ada local address ini ya. Kemudian let's start treasure. Nah, ini perintah treasure, di mana ada beberapa perintah di dalamnya. Kita bisa gunakan sesuai apa yang kita mau, apa yang kita pinginin dari command prompt-nya. Gadget ini adalah mengecek koneksi juga, tapi dia menampilkan perjalanan dari sebuah datanya atau sebuah IP-nya. Kita coba tracer aja. Kita coba dulu biar tahu. Tracer dari alerting. Learning.getting.ac.id. Ini IP dari alertingnya. Nah, ini IP komputer saya. Ini yang pertama dia ke sini, ke komputer saya. Yang kedua, yang ketiga sampai ini nanti ada beberapa sampai maksimumnya itu 30 Hz.
ini akan berulang seperti ini ya. Nanti kalau ada IP yang lain, pasti di sini ada keterangan juga dengan IP yang dilewati. Kalau kita bisa hentikan saja, nggak apa-apa. Nah, berarti tracer itu gunanya untuk mengetahui koneksi dengan perjalanannya data. Kemudian untuk path ping. Di sini ada beberapa perintah yang bisa digunakan menggunakan path ping, use list, maximum hop, address, and dan teman-temannya ini. Nah, path ping ini gunanya hampir sama dengan tracer, cuman bedanya toolsnya saja atau paketnya biasanya ya. Tapi saya tidak terlalu ini. Path ping ini mengecek koneksi dengan mengukur jalannya jalannya data. Kita coba saja untuk e-learning, path ping. Di sini ada IP e-learningnya, kemudian di sini IP dari komputer saya, ini IP koneksi komputernya saya. Kita bisa tunggu sebentar. Sudah reset complete. Nah, di sini perintah typing sudah selesai. Ini hasilnya, di sini IP saya, dan ini ukurannya dari jalannya sebuah data. Kemudian perintah lookup. NS lookup ini ialah mendiagnosis permasalahan yang terjadi pada jaringan DNS atau biasanya digunakan untuk mengetahui IP pada sebuah domain. Kita coba NS lookup dan lain-lain atau yang lookup dan lain-lain Nah, di sini domainnya lain dengan IP-nya ini. Atau kita coba lagi lookup dari TikTok ya, ya. Domainnya tiktok.com dan mempunyai IP address ini IP-nya dari sebuah TikTok. Stop. Kemudian perintah nets ini ialah terus menampilkan sebuah konfigurasi di mana kita bisa mengubahnya atau bisa dikatakan dengan terus mengedit sebuah konfigurasi pada komputer. Kita coba aja next untuk WiFi ya. WiFi kebetulan show kita lihat konfigurasi WiFi yang apa? Yang tersambung pada komputer kita atau yang pernah tersambung atau yang pernah kita dipakai dengan komputer yang digunakan ini. WLAN show profil. Nah, di sini komputer saya pernah menggunakan WiFi dengan
namanya itu error, Dayang Galaxy, Redmi dan Wi-Fi ID, dan A31. Kemudian, jika kita ingin lebih detailnya atau membuka salah satu profil, kita bisa menggunakan atau dengan perintah show apa ini? Show profil name error. Nah, di sini ditampilkan informasi dari WiFi-nya, ada versinya, ada tipenya, ada nama WiFi-nya, kontrolnya juga, security-nya juga ditampilkan semuanya. Itu gunanya Nets. Kemudian untuk perintah root ini kita hentikan ya. Perintah root. Root itu menambah atau membuang sebuah perintah routing tabel. Mengedit, menambah itu ada di root. Kita coba untuk root, contoh ini aja, root print. Dia akan mengeprint root tabel yang sedang kita gunakan atau sedang dijalankan. Kemudian perintah net. Terakhir. Perintah net ini adalah perintah menampilkan sebuah sebuah tampilan, ada akun, komputer, config, continue, file, atau kita coba salah satunya dari sebuah panduan tugasnya untuk perintah netnya. Kita coba aja perintah net user untuk kemudian di komputernya. Ketik perintah net user. Apa sih? Dengan akun Nur Lutfi, saya sebagai administrasi pada laptop HP. Ini command complete sukses. Demikianlah penjelasan tugas 2 dari saya tentang perintah-perintah yang terdapat pada command prompt. Jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaannya atau dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.